Suara Kebenaran pada Rabu, 13 Agustus 2025 berjudul Kemerdekaan Hidup yang Sesungguhnya. Orang yang benar-benar merdeka dalam hidup ini adalah orang yang melepaskan segala keinginan. Barangkali ada yang bertanya atau berkata atau menanggapi, bukankah kita sebagai manusia boleh memiliki keinginan? Amin. Amin, saudaraku. Memang manusia diciptakan Tuhan dengan pikiran dan perasaan supaya manusia memiliki kehendak atau keinginan. Manusia tidak mungkin tidak memiliki keinginan. Dan memang tidak seharusnya tidak memiliki keinginan. Tapi masalahnya adalah, apa objek keinginan kita? Itulah pokok persoalannya. Jadi, bukan berarti kita meniadakan keinginan. Melainkan keinginan kita diarahkan hanya kepada Tuhan. Keinginan yang selama ini kita miliki, yang juga dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita dan hampir semua manusia, pada hakikatnya membawa bencana. Sebab kita hidup di dunia yang telah jatuh, dunia yang terhukum, dunia yang terkutuk. Sementara moral dan karakter kita pun masih berantakan atau sangat kacau. Maka apa yang muncul dalam hati dan pikiran kita adalah produk dari dunia sekitar yang rusak. Ditambah dengan ambisi pribadi yang keruh tentunya. Sehingga melahirkan kejahatan dan dosa. Kalaupun secara hukum tidak melanggar, hal itu tetap tidak membuat kita melekat kepada Allah. Kita akan selalu memiliki keinginan sampai selama-lamanya. Di surga pun, keinginan atau kehendak individu tetap ada. Dan kehendak itu selalu bebas. Allah memberi kedaulatan kepada manusia, meskipun dalam batas yang terbatas. Dan dalam kedaulatan itu, manusia memiliki keinginan. Maka, jika kita memiliki keinginan yang diarahkan kepada objek selain Tuhan dan kerajaannya, pasti kita akan terlepas dari hadirat Allah. Pasti kita akan jatuh, pasti terbelenggu, dan pasti terikat. Saudaraku, secara logika, kita hidup tidak lebih dari 70 atau 80 tahun. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam dunia yang tidak mengenal dosa. Dunia tanpa kejahatan. Dunia tanpa kuasa kegelapan. Maka secara otomatis, keinginan-keinginan manusia di sana akan senantiasa baik. Namun, untuk memiliki keinginan yang selalu baik, bukanlah sesuatu yang dimulai nanti saat di surga. Melainkan harus dimulai sejak kita hidup di bumi ini. Sejak di bumi, kita perlu melokalisasi keinginan kita. Mempersempit ruang keinginan itu. Hingga akhirnya kita memfokuskan satu hal saja. Ya, Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku, mungkin kita akan berkata begini ya. Wah, ini berlebihan. Tetapi jika kita membaca Mazmur 73 ayat 24-26 yang tertulis, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu firman Tuhan, saudaraku. Maka ketika seseorang benar-benar fokus pada kekekalan, dalam hal ini surga, ia tidak lagi mengingini apapun di bumi ini. Hebat luar biasa firman Tuhan itu. Mungkin di antara kita ada yang susah belajar bertahun-tahun untuk hidup seperti ini. Ya, benar-benar berat, sulit, jatuh bangun. Namun, oleh kemurahan Tuhan dan melalui izinnya atas berbagai kesulitan, kekecewaan, kepedihan, dan kepahitan, Tuhan menggiring kita kepada satu level, yaitu yang kuingini
hanyalah Engkau. Maka saudaraku, kita harus bertahan. Tuhan pasti akan menghajar dan mendidik kita dengan pendidikan yang luar biasa. Namun seringkali kita masih belum taat, belum dengar-dengaran. Prosesnya masih panjang. Tetapi kita bersyukur. Walaupun perjalanan ini masih jauh menuju stabilitas dan permanen, setidaknya kita sedang diproses menuju arah yang benar. Haleluya. Mari kita berjuang saudaraku untuk memiliki kemerdekaan seperti ini. Tidak mengingini apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Kelak akan ada damai sejahtera yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkata, aku bahagia Tuhan. Kita pun dapat menikmati hadirat Tuhan lebih dalam daripada waktu-waktu yang telah kita lewati sebelumnya. Jadi jangan mengingini apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Karena itulah kemerdekaan hidup yang sesungguhnya. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.